Halo teman-teman hebat, selamat datang di Fun Coding Adventure. Perkenalkan, nama saya Iksan Setiawan dari Computer Science. Kita hari ini akan berkenalan dengan coding, terutama untuk adik-adik kita dengan tools ajaib loh. Di sini ada tools yang bakal kita pakai nantinya yang sangat ajaib, unik, dan menyenangkan, yaitu Scratch. Jadi adik-adik di sini nggak perlu takut untuk belajar coding. Di sini kita bakal seru-seruan bareng kok. Oke, kita lanjut aja. Oke, untuk adik-adik, apa itu coding? Tentu adik-adik pasti pernah dengar nama coding itu apa gitu. Nah, jadi secara singkatnya coding itu bagaimana kita memberitahu ke komputer apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi istilahnya kita seperti bos yang akan memberikan perintah kepada komputer. Terus yang kedua itu membantu kita untuk membuat game, animation. Kalau adik-adik tahu sering banget kan adik-adik pasti pernah bermain Roblox. Nah, Roblox sendiri itu dibangunnya di belakangnya itu pakai coding, dan juga nanti coding juga bisa ngebantu untuk membuat animasinya. Lalu simpelnya kalau adik-adik lihat nih di samping kanan itu ada puzzle. Nah, coding itu mirip seperti puzzle. Kita bakal nyusun puzzle-puzzle itu menjadi satu kesatuan dan akan bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan gitu. Oke, kita lanjut. Kenapa kita harus belajar coding? Yang pertama, coding itu ngebuat kita lebih kreatif. Jadi kalau adik-adik di sini sering ngebayangin nih mau bikin A, mau bikin B, mau bikin C. Nah, di coding itu kita bakal ngebangunnya, kita akan mewujudkannya. Jadi gimana teman-teman atau adik-adik di sini berimajinasi gitu. Terus yang kedua itu ngebantu kita untuk lebih berpikir kreatif dan juga solutif. Selain kreatif, kita juga harus solutif dalam memecahkan masalah. Nah, di coding juga sama, kita nanti bakal ketemu error, ketemu bug, ketemu berbagai macam masalah tentunya yang bisa disolvekan oleh coding gitu. Jadi di sini ngebangun teman-teman atau adik-adik dalam berpikir dan problem solve. Terus juga bagus nih buat adik-adik nanti di masa depan gitu. Seperti yang adik-adik tahu, mungkin sekarang udah boomingnya AI, robot. Nah, dengan itu semua fondasi atau fundamentalnya itu dari coding. Jadi bagus banget kalau adik-adik sekarang mulai belajar coding, nanti di masa depan pasti adik-adik bakal mengerti bagaimana menciptakan atau membantu dalam hal dunia teknologi tersebut. Lalu yang terakhir, coding itu sangat membuat kita senang dan juga sangat-sangat exciting gitu. Jadi nggak ada yang namanya kesel ataupun marah-marah. Jadi pokoknya di coding ini fun banget deh. Lalu selanjutnya, nah kita nanti bakal berkenalan sama yang namanya toolsnya Scratch. Nah, apa itu Scratch? Jadi Scratch itu sebuah tools yang cocok banget buat adik-adik belajar coding gitu. Di sana kita bakal ketemu beberapa blocks yang warnanya bagus, warna-warni, dan juga di sini adik-adik nggak perlu menulis panjang-panjang kode gitu. Dan juga di sini sangat mudah dimengerti. Lalu adik-adik juga nanti bakal bisa ngebuat game sederhana yang adik-adik ciptain gitu. Lalu selanjutnya kita bakal kenalan nih sama apa itu Scratch. Oke. Jadi nah, untuk tampilan Scratch-nya sendiri itu seperti ini adik-adik. Jadi yang di kanan itu ada blocks-nya atau perintah yang bakal kita kasih ke komputernya atau ke tools-nya. Terus di sini di dua ini adalah area dari perintah-perintah yang kita bakal kasih gitu. Lalu nanti di 3 ini akan ada stage-nya atau animasi game yang kita bikin. Lalu yang terakhir ada sprites. Di sini avatar atau model-model yang akan kita implementasikan gitu nanti gitu. Jadi
nanti kalau di sini ada gambar, ada bentuk, ada animasi, ada avatar yang mau kita tambahin, di sini bakal kita bikin, gitu, akan kita tambahkan. Oke, kita langsung saja kita buat gamenya. Nah, game yang akan kita buat itu adalah Catch the Apple. Jadi kita bakal ada avatar kucing, lalu dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, terus nanti bakal ada apel yang jatuh dari langit. Kita harus nangkap apel itu dan nanti kita akan mendapatkan skor gitu. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung buat gamenya adik-adik. Nah, untuk linknya itu di sini. Nanti adik-adik bisa masuk ke halaman Scratch. Nanti linknya bakal ditaruh di deskripsi. Lalu di sini banyak kok yang udah jadi adik-adik. Nanti kita masuk ke sini, terus kita klik yang create. Oke, nah seperti ini bentuk dari Scratch-nya tadi. Bentar. Sip. Nah, di sini adik-adik ada beberapa perintah ya. Ada motion, ada looks, ada sound, event, control, sensing, dan lain-lain. Lalu di sini ada beberapa perintahnya juga. Ini nggak perlu adik-adik tahu semua juga ya. Nanti kita coba belajar bareng. Nah, di sini yang tadi Scratch-nya, game kita yang bakal kita bikin. Terus di sini ada avatarnya atau sprite-nya. Oke, kita mulai. Jadi di sini adik-adik kita akan memberi perintah agar si game ini bakal bekerja gitu. Misalkan kayak tadi kita bakal bikin gimana caranya kucing ini bisa jalan ke kanan ke kiri, lalu nanti ada apel yang jatuh dari langit, terus nanti ada papan skor. Oke, kita mulai aja. Kita contohnya di sini kita ke event dulu, terus nanti ada ini kita pasangin. Nah, kayak gini contohnya. Jadi ini tuh ketika kita ngeklik ini dia bendera start, apa perintah yang akan kita berikan kepada si sprite atau si kucing ini. Misalkan di sini when klik terus kita tambahin kita pengen ke kanan dan ke kiri dulu ya. Misalkan change x by 10. Kita coba when click, salah, bukan when click adik-adik, tapi when click. Nah when click, when space key pressed, berarti ketika sebuah button ini ditekan, dia bakal melakukan apa gitu. Nah, misalkan kita ketika berarti kiri dan kanan dulu. Ketika dia ngeklik ke kanan, maka y-nya change by 10, maka si y-nya bakal bertambah 10 gitu. Nah, kita coba kanan, dia bakal ke kanan terus, ke kanan. Oke. Lalu kita coba bikin lagi buat yang ke kiri. Nah, di sini tuh adik-adik ada X dan Y ya. X itu ke kanan dan ke kiri. Kalau Y itu ke atas dan ke bawah. Di sini ada juga informasinya, X-nya 200, Y-nya 0. Berarti kalau 0 tuh di tengah-tengah. Kalau X-nya 0 berarti juga di tengah-tengah. Nanti kita bakal mainin koordinat ini nih. Kalau ini namanya, kalau adik-adik pernah dengar, itu namanya Cartesius gitu. Oke, kita coba buat kalau ke kiri. Nah, berarti kebalikannya ya adik-adik. Change x by minus 10. Kita coba.
Oke, kita berjalan kanan ke kiri. Sip. Sekarang kita coba ke atas ke bawah. Ke atas ke bawah. Nah, kita ke atas coba. Nah, sebaliknya kalau ke atas itu Y ya adik-adik. Y, Y, nah ini yang Y. Coba jalan, kita coba bikin juga buat yang ke bawah. Berarti ini kebalikannya. Minus. Oke, kita coba. Harus ini bawah down. Sip. Oke, jalan ya. Kita rapikan. Oke, sampai sini avatar kita sudah bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Oke, kita lanjut buat nambahin apelnya. Nah, di sini ada tombol. Kelihatan. Nah, di sini kita coba tambahin apple. Kita bakal bikin apple ini bergerak ya dari atas ke bawah, terus nanti kita bakal kucingnya harus nangkep. Nah, kita coba gimana caranya biar dia harus ke bawah. Kita tambahin event. Nah, ketika si bendera ini diklik, dia harus selamanya berarti kita bakal terus-terusan begini. Kita harus looping, udah harus tambahin kita harus nempatin di atas dulu guys. Mana set X misalkan di langit ya guys, di langit X191. Nah, ini udah. Terus kita harus gimana caranya dia bakal ngelooping atau melakukan pengulangan terus nambah kayak di spread 1 ini. Kita tambahin repeat sampai si ininya ke bawah nih, si Y nya. Berarti kita mainin Y nya repeat until Y. Kita pakai aja. Jadi kita bakal repeat atau melakukan pengulangan, melakukan hal itu terus menerus